Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-layli wa al-nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an. Al-Fatihah. Kalamun qadimu la yumanu samahu panazahan qawli wa fi'li wa niyati bi ashtafi min kulli da'in wa nur Talilun liqalbi 'inda jami wa hayrati Alamun qadimuna yumannu samahu Panazahan qawli wa fi'li wa niyati Ashtafi min kulli da'in wa nur Talilun liqalbi tajali wa hayrati Faya Rabbi madhni bisirri hurufi wa nawwir bi qalbi wa sam'i wa qalbi ya Rabbi ya Fattah iftah qulubana tawaib bi qalbi wa syari'ati Kalamun qadimu la yumannu samahu Panazahan qawli wa fi'li wa niyati Bi ashtafi min kulli da'in wa nur Dalilun liqalbi 'inda jami wa hayrati Wa salli wa sallim ya ilahi limudhi adada hurufin bil Qur'ani wa surati Kalamun qadimu la yumannu samahu Panazahan
Alhamdulillah para jamaah ngantos saat menika kula panjenengan sedaya tasih pinaringan sehat sehingga saged melaksanakan ibadah di bulan Ramadan menika. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya saged nglampahi ibadah puasa Ramadan iki ngantos tutup selama 1 bulan. Berjamaah kalau ini sampun kita bahas tentang hadis Rasulullah yang menyatakan man farika bidukuli Ramadan haramallahu jasadahu ala nar. Barang siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, Allah akan mengharamkan jasad kita untuk masuk neraka. Kemarin sudah yang dimaksud dengan bergembira dengan datangnya bulan Ramadan itu sing ya napa? Bergembira dengan datangnya bulan Ramadan yaitu kita sambut datangnya bulan Ramadan menika dengan lapang dada, dengan tulus, dengan ikhlas. Kita menerima datangnya bulan Ramadan, tidak ada keberatan-keberatan. Karena kita mengetahui, kita sadar bahwa bulan Ramadan ini mangke 1 bulan ini akan mengasah, mempertajam jiwa kita, membersihkan jiwa kita. Seperti makna dari Ramadan itu sendiri, membakar keburukan-keburukan, membakar dosa-dosa kita dengan catatan nanti nggak terus moro-moro dihapus enggak. Sapa wong sing seneng artinya kita menyambut gembira dengan lapang dada, dengan betul-betul senang, dengan tulus, dengan ikhlas, tanpa ada keberatan, karena kita tahu di bulan Ramadan ini nanti ada suatu diklat, ada suatu servis, jiwa kita akan diasah supaya tajam mendengarkan panggilan-panggilan Allah. Kalau sudah itu, Ramadan ini juga akan mengasuh, membimbing, menuntun jiwa kita untuk menjadi baik, menjadi jiwa yang suci. Maka di akhir Ramadan ada sebutan Idul Fitri, kembali suci. Itu yang kita harapkan nanti. Mudah-mudahan kula panjenengan sedaya bisa meraih ini, sehingga posoe gak angger poso ae. Karena Rasulullah juga memperingatkan kita. Kanjeng Nabi sampun meling dumateng kula panjenengan sedaya, kamin soimin, akeh wong poso, tapi poso emang gak oleh apa-apa, mau oleh ngelak, ambek oleh luwe, meskipun tak oleh. Tetapi inti dari perintah puasa di bulan Ramadan itu tidak ada, tidak melekat pada dirinya. Kalimat yang disampaikan Kanjeng Nabi ini, akeh wong poso, gak titik, akeh wong poso tapi posoe gak oleh apa-apa. Kenapa? Karena posoe gak dielmongi, posoe gak ngerti, angger poso. Maka panjenengan diwajibkan juga di dalam bulan puasa ini harus ngaji, harus mempelajari apa sih awak iki kok dikongkon poso, supaya tahu. Dan ya apa carane poso sing bener, yang akhirnya seperti yang dituntut, yang diamanatkan oleh Al-Quran, bahwa tujuan berpuasa itu adalah la'allakum tattaqun, tek dadi wong sing takwa, tek dadi wong sing iso mengendalikan dirinya, tek dadi wong sing sadar, dadi wong sing hadir sepenuhnya, ngerti sak temene. Atau nek basa keren itu, agar kita mindfulness, sadar diri, sehingga nanti perbuatan kita menjadi baik. Itu yaitu dengan cara kita itu merangi nafsu kita, dan kita lakukan segala bentuk ibadah baik di malam maupun di siang harinya. Artinya seneng tekannya Ramadan, gak lapo-lapo, yo mau poso tapi traweh gak patek gelem, ya, sembahyang bengi ya gak patek gelem, sedekah gak patek gelem. Bukan itu yang dikatakan sebagai orang yang bergembira
menyambut Ramadan adalah orang yang menghiasi bulan Ramadan selama 1 bulan penuh ini dihiasi dengan ibadah-ibadah baik di siang maupun di malam hari. Bagaimana caranya? Rasulullah menyampaikan gitu. Niki sampun sering kula sampaikan. Gawe Kanjeng Nabi Ramadan iku wa huwa sahrun awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ramadan adalah bulan yang permulaannya itu rahmat, pertengahannya maghfirah, ampunan, dan akhirnya pembebasan dari api neraka. Ini tahapan-tahapan yang harus kula panjenengan pahami di dalam melaksanakan ibadah Ramadan. Ibadah Ramadan ini dibagi 3 tahapan. Tahap pertama 10 hari, karena Ramadan ini sak bulan diperkirakan 30 hari, ada yang 29, ada yang 30. Itu dibagi 3, berarti rata-rata 10 hari. 10 hari pertama itu adalah penuh dengan rahmat. 10 hari kedua itu adalah penuh dengan ampunan Allah. Dan 10 hari ketiga, kalau kita sudah sukses di 10 hari pertama, sukses di 10 hari kedua, maka kita akan itqun minan nar, ya. Maka dijauhkan dari api neraka. Balik nang hadis sing awal wau, sapa wonge sing seneng bergembira tekane bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan orang itu masuk neraka. Itqun minan nar. Nah, tahapan-tahapan ini yang harus kita ketahui. Apa ae sing kudu dilakoni? Apa poso iki dina pertama, hari pertama sampai hari 30 iku padha ae yang kita lakukan? Kira-kira ya napa selama ini jenengan? Poso dina pertama sampai poso sing terakhir hari ke-30, perbuatan atau perilaku ibadah jenengan itu ada bedanya mboten? Paling ya poso, ya, nahan mangan, nahan ngombe, mulai subuh sampai maghrib, bengi maca Quran, tarawih, wis sahur, meneh poso maneh. Apa terus begitu? Mungkin di antara kita selama ini nggih ngoten niku. Nah, kalek posone kaya ngono iku, Kanjeng Nabi memberikan suatu peringatan. Wong poso iku kudu waktu saban. Man shoma Ramadhana imanan waktu saban. Poso iku didasari oleh iman, pengertian, pemahaman. Kudu duwe ilmu. Ya apa poso iku sing bener? Iman. Kalau terjemahan biasanya adalah keyakinan. Nah, yakin ini kan dari ilmu. Wong iku yakin karena ngerti gitu. Anak posone gak dielmoni, gak ngerti, ya akhirnya niku mau akeh wong poso tapi gak oleh apa-apa, oleh mau ngelak karo luwe. Imanan kudu ngerti, poso iku kudu dielmoni, kudu ngaji, ilmune poso iku sing apa? Waktu sabar. Kudu ada perhitungan-perhitungan, dievaluasi, dihitung. Waktu sabar dihisab. Aku poso hari pertama wingi ya apa? Wis bener lah posoku dino hari pertama itu. Oh, wingi aku poso dino pertama iku ngene, kekuranganku ngene. Terus hari kedua aja kaya ngono maneh. Sing apik ditingkatno maneh, sing elek dikurangi maneh. Hari ketiga dihisab lagi, terus sampai nanti hari ke-30. Napa kula panjenengan sedaya dalam puasa selama ini pun ngoten? Mboten. Wis pokoke poso, sahur, mari ngono poso sedina, mari ngono bengi traweh, sahur maneh, poso neh, buka, traweh, sahur maneh, kan gitu tok. Ini karena puasa kita tidak berilmu, nah, tidak imanan, waktu sabar. Nah, kalau sudah seperti itu, kuwatir kula panjenengan sedaya sing dikuwatirno Kanjeng Nabi niku akeh wong poso tapi gak oleh apa-apa, mau oleh ngelak karo luwih tok. Nah, gitu. Nah,
Maka dari itu pada kesempatan ini monggo kita bahas. Mungkin ini sampun kula sampai akan 2 tahun yang lalu mungkin sampun. Setiap tahun kula sampai akan pengajian cangkulan. Nggih. Poso hari pertama yang dikatakan rahmatun 10 hari pertama atau dikatakan rahmat itu adalah proses yang harus kita lalui adalah takolli. Apa itu takolli? Takolli itu pengosongan diri. Pengosongan diri atau disebut sebagai puasa fisik. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Sepuluh hari pertama atau yang disebut dengan takolli tadi, mengosongkan diri artinya karena Ramadan itu disebut sebagai pembakar artinya. Maka di 10 hari pertama ini kita harus membakar semua perilaku-perilaku jelek kita. Maka kita ikhtisabat tadi, kita hisab, kita hitung selama ini setahun iki, seumur iki aku duwe sifat elek apa? Itu di awal puasa harus panjenengan sudah punya data. Sak joke urip iki aku duwe sifat kelakuan sing elek apa wae. Niku sampean data niku. Aku seneng ngelokno wong. Aku seneng ngrasani. Aku serakah. Aku kemalan panganan. Sing tak pikir duit tok, sing tak pikir jabatan tok. Jamaah gak patek gelem, ngaji gak patek gelem. Wah iku dicatet kabeh. Nggih. Nek ana kancane susah seneng. Enten nggih. Ana kancane susah tak gawe status untuk sosial media. Tak wong-wong roh nek wong iku susah. Nek ana kancane luwih pinter, aku atiku mangkel. Nek ana kancaku luwih sukses, atiku mangkel. Ojo sampe wong iki sak desa iku luwih pinter teko aku. Aku iku nek dikelik-delingno gak kenek. Semua yang dilakukan harus perintahku sesuai karepku. Ayo puasa hari pertama niku ditata. Saat masuk bulan puasa, apa yang harus kita lakukan? Paling tidak di 10 hari pertama niki. Saat niki hari ke-6, nek panjenengan dorong menghisap dirinya, mendata sifat-sifat jelek yang ada pada dirinya. Sik duwe waktu petang dino. Ayo dicateti, aku iki duwe sifat elek apa? Nek gak iso goleki takon kancane. Nek nurut awakmu aku iki elekku apa? Kekuranganku apa? Kudu wani ngoten. Tapi biasanya wong ini gak wani takok ngene iki. Aku tuh sifat elekku apa? Jarang gitu. Karena wong ku nek dituntutno sifat eleke akeh-akeh gelem apa mboten? Gak gelem. Yuk sampai niku nek ngene, nek ngomong ku lho, mbok yo hati-hati. Aja kemalan ngene. Yo gak lah nek menurutku yo gak lah. Yo kon dhewe sing anu. Ngoten lho. Gak kena dikandani gak kena. Iki lho akeh wong sing gak seneng karo sampean. Yo gak wong iri, gak seneng itu menandakan iri. Ngono dikandani kekurangane iku lho gak gelem. Perasaannya awake api, gak bisa. Kita manusia mesti punya kejelekan. Saapi-apike wong mesti ana eleke. Itu katanya Sayyidina Ali. Saapi-apike wong mesti ana eleke. Saelek-eleke wong, sak bejat-bejate wong mesti ana apike. Ini yang kalimat yang disampaikan Sayyidina Ali. Nah, monggo didata. Aku elekku apa saiki? Nek empun, ya kita kurangi, kita kosongkan iso. Diberes sifat-sifat elek nang ojo dilakoni nek wulan poso iki. Dilangi kabeh, dikosongkan ya, diri ini dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Aku ki nyacatan, misalnya nyacatan. Sembarang tak cacat. Ono tangga kene tak cacat, tak lokno. Dan sebagainya. Aku ki ngamukan. Wis pokoknya sifat elek-elek awak sampean data kosongkan itu dari diri kita di 10 hari pertama. Nah, saiki kari petang dino, Pak. Kari petang dino.
Ngotot apa enggak? Oke, enggak apa-apa. Sing penting nduk poso iki kok ada pengurangan perilaku-perilaku jelek yang ada di dalam diri kita. Sampai sing biasa egois, mentingno awake dhewe, ayo saiki dikurangi. Kalau saya mengatakan walaupun tidak semua sifat jelek itu kita hapus, tidak mampu kita hapus, paling tidak ada satu sifat jelek yang harus kita hapus di bulan Ramadan ini. Nah, seperti itu. Di saat ini kita dilatih untuk menahan diri. Dilatih menahan diri secara fisik. Kalau begini kalau sampai akhir, kalau panjenengan sedaya ku sakjane panganan nek ngarep iku ya oleh ya halal dipangan, tapi dikongkon menahan diri, latihan menahan diri. Ojo dipangan sih. Engko pangan nek wayah maghrib. Itu menahan diri. Menahan diri untuk melakukan sesuatu. Kita dilatih. Terus dalam 1 bulan ini kula panjenengan sedaya mungkin dilatih. Ojo dilakoni. Sing biasa iya dan itu halal selama puasa 1 hari penuh nanti. Tidak boleh dilakukan. Nek seperti itu secara fisik gak mangan gak ngombe akeh wong kuat. Tapi kalau menahan nafsu wis poso pirang tahun, puluhan tahun, sak umur wis poso ben tahun, tapi ngamukane kok dipancet. Berarti gak tahu dikurangi. Poso wis pirang-pirang tahun mulai cilik, mulai poso beduk sampai saiki wis tuwek. Nek ngomong kok jek seneng nyakiti wong, gak berubah. Berarti posoe gak waktu sabar. Oh, ngoten. Kita dilatih untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Apa akeh wong poso kok gak sukses? Apa pirang puluh tahun poso kok ngamukane jek pancet? Apa wis poso pirang puluh tahun kok medite jek pancet? Apa wis poso puluhan tahun kok males jek pancet? Nah. Nggih ya, enten kan ngoten iki. Apa wis poso puluhan tahun kok ngrasani terus dalan? Apa wis poso pirang puluh tahun budal ngaji kok cek mau sampai diundangi, baik diundangi lampiran atau diundangi lewat WA. Ibu-ibu iki waktune ngaji nggih, nek mboten udan ya gak tahu teko, padahal ya diwaca, padahal ya wis poso pirang puluh tahun. Mengapa kita tidak meniru sifat Allah yang maha pinter sing kula sampe akan tengkut bawah? Kenapa kita kok masih ingin bodoh terus? Puas dengan kondisi kita hari ini. Kenapa tidak mau berubah? Dalam tafsir surat Yasin dikatakan, menungso sing gak gelem berubah itu koncone setan. Menungso sing gak gelem berubah koncone setan. Itu tafsir surat Yasin. Ada kalimat seperti itu. Wes kita itu sudah puasa berpuluh-puluh tahun, tapi kelakuan pewancet gak berubah. Nah, berarti kalau seperti itu yang terjadi, berarti posoe gagal. Secara fisik posoe sukses, tapi hakikat puasanya gagal. Itulah yang dikhawatirkan Kanjeng Nabi. Akeh wong poso tapi gak oleh apa-apa, cuma oleh ngelak lan oleh luwe. Kenapa seperti itu? Nah ini berat. Kita dilatih untuk mengendalikan nafsu ini yang berat. Ini ada kalimat nafsu, keinginan, kepinginan akan merintangi perjalanan kita menuju Allah. Setan itu saweneng nek wong iku nganut nang nafsune. Karena nafsu ini mengejar kepada sifat fisik. Kalau nafsunya ini lebih kuat, maka ruh ilahi yang ada di dalam kita, diri kita kalah. Atau bahasanya kemarin, jiwanya kotor. Nafsunya yang dituruti. Abu Yazid Al-Bustami, seorang waliullah yang hebat, mengatakan,
Nafsu adalah gunung yang tinggi dan besar. Di hadapan kita itu ada gunung yang tinggi dan besar yang merintangi perjalanan kita menuju Allah. Bagi kita tidak ada pilihan lain, tidak ada jalan lain untuk menuju Allah selain harus mendaki gunung tersebut yang penuh dengan cobaan. Cobaan nafsu itu mulai rendah sampai tinggi, mulai wong awam sampai kiai, cobaannya berbeda-beda. Kalau di dalam agama Hindu itu ada 7 tingkatan. Di dalam agama Buddha, godaan itu ada 7 tingkatan. Sampai nanti yang sering saya sampaikan, tingkatan yang paling tinggi itu Senggodo Dewa Wisnu sendiri. Dewa Senggodo. Oh, kau niki pinter, kau niki kiai, kau niki gus, hebat kau niki. Kalau kita termakan oleh bisikan itu, jatuh. Nafsu itu akan mengatakan begitu. Ini adalah katanya Pak Yazid Bustami, nafsu itu kalau gunung sing gede yang harus tinggi besar, yang harus dilewati oleh manusia untuk bertemu Allah. Seperti itu gambarannya. Sehingga Kanjeng Nabi ndawuhaken ngeten. Afdhalul jihadi ayu jahadar rajulu nafsahu wa hawahu. Jihad, perang yang paling utama adalah seseorang memerangi, berjuang melawan awake dhewe. Merangi awake dhewe dan hawa nafsunya. Itu yang perang yang paling besar, katanya Kanjeng Nabi. Perang yang paling besar adalah perang ngelawan awake dhewe, ngelawan nafsu dhewe. Atau dalam hadis yang lain dikatakan seperti ini. Setelah Kanjeng Nabi dan umat Islam saat itu menang dalam suatu perang besar, Kanjeng Nabi dawuh itu, rojakna minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita telah kembali dari perang kecil menuju perang yang besar. Para sahabat tanya, perang yang besar itu yang mana Kanjeng Nabi? Jihadun nafsi, perang melawan hawa nafsunya dewe. Nah, atau dalam teks lain mengatakan seperti ini. Qadimtum minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Qalu wa mal jihadul akbar ya Rasulullah. Qala jihadul abdi lihawa. Kalian datang dari jihad kecil menuju jihad besar. Para sahabat bertanya, apakah jihad besar itu Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi matur, jihad seorang hamba melawan hawa nafsunya. Oh, ini sudah kula panjenengan sudah diingatkan Kanjeng Nabi sejak awal. Hati-hati ambil nafsumu, hati-hati. Kamu bisa melawan orang lain, bisa melawan musuh, mengalahkan musuh. Tapi karo nafsumu, hati-hati. Ini adalah besar. Maka dawuh Kanjeng Nabi ini sudah terbukti. Akeh umat Islam sing wis poso bertahun-tahun, setiap tahun poso nutuk, tapi kelakuan sik pancet. Jadi gua ngamukan pancet, ngamukan. Sombong mari poso ya pancet, sombong. Gak ono wong pinter nduk kene iki kecuali aku. Gak ono wong sing iso marekno ngene, gak ono wong sing kuwasa kecuali aku. Kok kabeh manut karo aku. Gak ono wong apik kaya aku nduk kene iki. Iku padahal wis poso bolak-balik pancet ngono cek, pancet. Sing males mari poso Ramadan sak wulan yo pancet. Males. Gak ono perubahan blas intinya. Mengapa sampai terjadi seperti itu? Karena orang ini hanya bisa melakukan puasa secara fisik, secara badani, tapi puasa hakikatnya melawan nafsu belum sukses. Balik mana? Opo gak sukses karena posone gak di elmoni, karena posone
gak didasari oleh pengetahuan, karena posone gak gak didasari imanan. Nah selama ini kita mendengar dawuh ini kan, man shoma Ramadan imanan. Imanan ini hanya diterjemah keyakinan. Lah keyakinan tumbuh ini gak dijabarno. Wong iso yakin iki tukang ndi? Wong iso yakin yo tetep aku yakin iki. Poso iku kene, makanya aku seneng tekan poso. Kan benar ada dijabarkan. Tumbuhnya yakin ini dari mana? Tumbuhnya yakin ini dari kita ngerti dari membaca, dari ngaji. Nah yang kita lakukan tidak itu. Mari poso darusan dawen dina darusan sampai katakan katam ping 30. Nah, ini gak ono. Zamane Kanjeng Nabi biyen katam lebih dari 30 1 bulan itu ada. Katam wis katakan ngaji ku nek langgar masjid katam ping 5 ping 4 ben taun yo. Tapi kelakuane yo pancet gak mencerminkan Al-Qur'an. Akhlaknya tidak mencerminkan Al-Qur'an. Biyen kene pancet ngene. Berarti daruse man gagal mok diwaca tok. Gak pernah dikaji ayat-ayat yang dibaca itu. Oke, kalau di masjid di langgar kita membaca bersama, doa ayo ngaji Qur'an di maksudnya apa koyo ngene iki. Nah, nek wis kena nafsune halak, ngono wis poso wis. Ngene iku sapi. Awakmu wis gelem poso ngene iki wis apik. Deloken kancamu akeh sing gak poso. Tapi ana mesti gelem poso, liyane gak poso. Loh, setan ini bisa ngoten. Awakku wis ngopi. Lah pakai ngaji Quran bareng. Setan iki benci nek wong ngaji. Makane setan iku gak katene nggodha wong sembahyang, wong poso, wong kaji, wong sedekah. Sing digodha mok wong ngaji. Pola apa? Nek gak ana ilmune ibadah iku kabeh gak ana gunane. Iku para pancana sampai niki insyaallah kita lajengaken izin Sabtu. Jadi wekdal kula niki diubah Jumat kali Sabtu. Mugi-mugi napa ingkang kita bahas menika kula panjenengan sedaya diparingi pemahaman kali Allah, ditolong dituntun kali Gusti Allah sehingga poso kula tahun ini, poso kula panjenengan tahun ini akan berbeda dengan puasa-puasa yang sudah kita lalui. Paling tidak target kula panjenengan ada satu perubahan di dalam perilaku kula panjenengan sedaya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.